diperjelas di mata kuliah tersebut. Itu tinggal nanti yang dosen pengampunya siapa gitu. Jadi nanti akan diperjelas di mata kuliah tersebut untuk perpajakan ini. Jadi seperti kemarin pertanyaan apakah ada gitu, ada kata Bu Eni, Prodi Maksi itu ada Pak, perpajakan ada, tapi ada di mata kuliah. Saya sekali lupa kemarin, karena waktu kemarin kan ada 3 hari kemarin ada ospek ya, ospek mahasiswa, kalau di UDIS namanya Dinus Inset. Jadi kita ketemu sebentar, terus Bu Eni menjelaskan ada, jelas ada. Oke, jadi nanti sekali lagi akan diperjelas, akan dipertegas di mata kuliah tersebut. Oke, saya akan lanjutkan untuk matrikulasi hari kedua untuk perpajakan yang pada umum terjadi, yaitu PPN dan nanti adalah PPh Badan. Jadi nanti kita ada pembahasan PPh Badan, termasuk nanti ada contoh laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan yang sudah terkoreksi dari laporan komersial, terkoreksi fiskal positif dan negatif sehingga menjadi laporan keuangan fiskal. Kita bahas terlebih dahulu mengenai PPN-nya nanti. PPN, pajak pertambahan nilai. Dalam PPN ini, ya, pengertian PPN dan peraturan PPN 11% itu ada di Undang-Undang HPP, Undang-Undang 7 tahun 2021, ya, yang keluar di bulan Oktober tahun 2016, 2019, dan berlaku di sini 1 April tahun 2022. Jadi walaupun dikeluarkan setahun sebelumnya, maksudnya di bulan akhir sebelumnya, tetapi berlaku di 1 April tahun 2022. Seperti yang kemarin sudah ringkasan di Undang-Undang HPP, Undang-Undang 7 tahun 2021, itu apa saja perubahannya secara ringkas. Saya belum saya berikan ke Mas Ferry untuk nanti untuk diupload di direktorat mana supaya mahasiswa bisa mengakses bahan matrikulasi yang ada. Jadi sekali lagi nanti bahan matrikulasi akan serahkan ke TU Maksi supaya nanti bisa dimasukkan ke direktori yang ada di Maksi. Di pengertian pajak pertambahan nilai dan peraturan PPN 11%, perlu diingat tarif PPN terbaru mulai berlaku 1 April tahun 2022. Karena itu ditemukan penjelasan lengkap tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam PPN itu dikenal adanya pengusaha kena pajak. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak dan non-PKP. Jadi untuk PPN itu pengusaha kena pajak dan non-PKP. Jadi walaupun tidak PKP ya tetap kena PPN. PKP kena PPN dan non-PKP juga kena PPN. Perbedaannya apa? Perbedaannya jika PKP wajib memungut, sedangkan non-PKP tidak bisa memungut. Jadi seperti ini. Kalau perusahaan PKP itu bisa melakukan pemotongan PPN, ya, pemotongan PPN. Tetapi kalau tidak PKP tidak bisa melakukan pemotongan PPN. Gitu. Dalam bahasa pajak nyebutnya memungut. Memungut. Jadi kalau PKP itu bisa memungut dan non PKP tidak bisa memungut. Tapi ketika melakukan transaksi barang atau jasa, barang atau jasa kena PPN tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi kalau non PKP itu tidak bisa mengurangkan. Ya, jadi kalau dalam sebenarnya PPN itu
PPN itu sederhananya seperti ini. Ada penjualan, PPN itu sederhananya ada penjualan, dan ada pembelian. Kalau PKP, misal penjualannya 100.000. Ya, berarti PPN-nya adalah 11% kali 100.000. PKP itu bisa memungut seperti ini. Dia bisa memungut. Ya, demikian juga pembeliannya. Pembeliannya misal 90.000. Berarti PPN-nya adalah 11% dari 90.000. 9.900. Lah, PPN-nya berapa di sini? PPN adalah selisih seperti ini saja. Selisih antara penjualan dan pembelian. Secara sederhana seperti ini saja. Nah, jadi bayar pajak pertambahan nilai adalah 1.100. Ini berlaku untuk yang PKP, pengusaha kena pajak. Ini yang berlaku di sini, PKP. Tetapi yang non-PKP itu tidak bisa memungut. Tidak bisa memungut seperti ini. Tidak bisa memungut 11.000 dan juga tidak bisa mengkreditkan. Jadi terus bayar pajak. Tiap kali pembelian selalu kena PPN, tetapi tidak bisa dikreditkan. Dia membayar terus di sini, tetapi tidak bisa sebagai pengurang. Tetapi kalau PKP bisa memungut dan bisa dikreditkan. Jadi secara langsung itu rugi. Secara langsung rugi. Bayar pajak PPN tetapi bisa dikurangkan. Bayangkan kalau seperti ini cuma bayar 1.100. Tetapi kalau tidak PKP dia membayar 9.900. Nah itu. Jadi dalam PPN konsep sederhananya seperti itu saja. Tetapi di sini sekali lagi transaksinya kan begitu banyak. Transaksinya begitu banyak dalam 1 bulan dan ada kode seri faktur 01 sampai 09. Ada yang dibebaskan PPN, ada yang daerah kawasan berikat dan sebagainya. Tapi secara sederhana PPN adalah secara sederhana pengurangan antara penjualan dan pembelian dengan tarif 11% dari DPP. Terus, jadi PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pribadi maupun wajib badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Jadi orang pribadi itu bisa, kalau pengen menjadi PKP juga bisa. Selain badan. Badan itu adalah perusahaan, bisa PT, bisa CV, koperasi, dan sebagainya. Yang jelas, badan itu terdiri dari satu atau lebih dan badan hukum. Nah, itulah badan. Jadi, PKP itu pilihan. Mau menjadi PKP atau tidak PKP. Tapi ingat, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah, di bagian belakang ada atau enggak? Tidak ada ya. Jadi ketentuannya, kalau omset lebih dari 4 sama dengan atau lebih 4,8 miliar, itu wajib PKP. Tapi kalau di bawah itu tidak wajib, tidak ada masalah. Tetapi efeknya ya apa tadi? Efeknya adalah tidak bisa memungut dan tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi kalau pembelian itu namanya masukan, kalau penjualan adalah keluaran. Di pajak masukan itu pembelian. Jadi kalau memahaminya secara sederhana, kalau pembelian itu adalah pajak masukan, kalau mengingatnya ya pajak masukan. Kalau penjualan adalah pajak keluaran. Ya. Jadi kalau saya dulu mengingatnya adalah juga jual keluar. Kalau ingat mobil Nissan Juke itu adalah
juga penjualan keluaran. Kalau ingat pembelian itu masukan. Ikut tokoh pewayangan namanya Bima, beli masuk. Ya, itu. Saya mengingatnya dulu waktu belajar di S1 seperti itu. Pembelian masukan, ya. Juga jual keluaran. Ya, jadi itu konsepnya. Terus kemudian dalam PPN, mekanisme PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP, BKP itu barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak, wajib memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli atau penerima BKP atau JKP dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Jadi kalau PKP kan memungut pajak, nah dia harus membuat faktur. Jadi penjualan, kemudian penjualan DPP 100, kemudian di sini PPN-nya 11, harus membuat faktur pajak keluaran. Kalau pembelian berarti kan dapat dari lawan transaksi ya. Jadi kalau misal kita itu perusahaan yang melakukan penjualan, pembelian itu didapat dari lawan transaksi kita. Jadi yang PKP wajib membuat faktur pajak. Pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran. Ya, jadi sekali lagi yang saya bilang tadi, karena kita sebagai pihak penjual, itu namanya adalah pajak keluaran. Kita penjualan, pajak keluaran. Pajak masukan itu sekali lagi, kalau kita membeli, berarti kita mendapat dari lawan transaksi kita. Itu namanya pajak masukan. Pajak pertambahan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual, barang kena pajak, JKP, jasa kena pajak yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Ya. Jadi sekali lagi, sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar. Jadi sebenarnya bayar pajaknya ya ini, bayar pajaknya 11.000 pajak keluaran. Tapi ingat, PKP itu bisa mengkreditkan, sehingga pembelian tadi bisa dikreditkan. Kalau non PKP tidak bisa membuat faktur pajak karena non PKP tidak ada faktur pajak karena dia tidak bisa mengeluarkan, dan tapi dia mendapat faktur pajak masukan dari lawan transaksi walaupun kita tidak PKP tapi kita tetap dibuatkan faktur pajak. Nah, itu. Jadi sifatnya seperti ini. Sebagai utang pajak. Pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN yang merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai kredit pajak, ya, sebagai lawan transaksinya. Penjualan itu sebagai utang pajak, kemudian pembelian sebagai kredit pajaknya. Jadi diselisihkan, itulah mekanisme dalam PPN. Oke, kemudian selanjutnya mekanisme berikutnya. Untuk setiap masa pajak, setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Ya. Jadi, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhir masa pajak dan sebelum surat SPT masa pajak pertama. Dibayarkan kapan? Jadi misal ini bulan September ya. Ini bulan September. Bulan September
Berarti nanti bayar dan lapornya adalah akhir bulan Oktober. Nah, jadi ini kalau mau bayar ya akhir bulan Oktober. Jadi ketentuannya seperti itu. Kalau PPN itu bayar dan lapor sama akhir bulan berikutnya. Jadi ketentuan PPN seperti itu. Disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Kalau September ya akhir bulan berikutnya adalah Oktober. Jadi Oktober itu untuk transaksi September. Untuk Oktober nanti di bulan November akhir. Nah, itu. Dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke pasar pajak berikutnya. Restitusi, sampai sini dulu. Apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Jadi case-nya di sini lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi misalnya di sini ada pembelian lagi 90.000. Nah, PPN-nya adalah sama. Ya. Jadi di sini jumlahnya 19.800. Di sini jumlahnya 11. Kalau seperti ini, ya, ini terjadi adalah PPN lebih bayar. Kalau ini disebut PPN kurang bayar. Kurang bayar. Kalau ini disebut PPN lebih bayar. Kalau ini bayar nih, bayar ke kas negara melalui bank. Nah, ini bayar karena memang selisihnya jual lebih besar daripada beli. Tapi misal sampai akhir bulan ternyata belinya lebih besar. Belinya lebih besar. Jualnya lebih sedikit. Sehingga PPN-nya nggak bayar. Malah terjadi negatif. Ini yang disebut PPN lebih bayar. Nah, ini bisa dikompensasi ke masa pajak sebelumnya. Dulu mungkin kalau yang dari akuntansi pernah belajar perpajakan, khususnya dalam tax planning, itu diperbolehkan dalam tax planning, dalam perencanaan pajak. Karena sifatnya pajak masukan seperti ini, kan ada masa 3 bulan. Jadi kalau misalkan kalau keluaran itu pada saat itu juga, tapi kalau pembelian itu masih berlaku selama 3 bulan. Jadi kalau September itu bisa September, Oktober, November. Jadi di sini bisa dimainkan biasanya oleh suatu perusahaan. Dia akan bermain di sini. Itulah Undang-Undang 42 tahun 2009 yang mengenai PPN. Dan tidak diubah di Undang-Undang 7 tahun 2021 kemarin tidak diubah. Tidak diubah itu Undang-Undang 7 2021 masa tenggang pajak masukan itu masih boleh 3 bulan. Jadi biasanya para pelaku usaha itu bermain di sini. Tinggal di sini terjadi lebih bayar. Dia tidak mau bayar, nggak ada masalah. Asal jangan bermain faktur pajak palsu. Selama tidak palsu nggak ada masalah. Dia akan bermain di sini. Dia akan beli banyak, dia akan stok banyak, sehingga dia akan bermain tidak bayar pajak. Nggak ada masalah seperti itu. Nah, itu suatu trik dalam manajemen perpajakan, dalam tax planning. Ini PPN lebih bayar ini bisa dikompensasikan atau nanti bisa direstitusi. Nah, kalau di masa dalam bulan berikutnya itu namanya adalah kompensasi. Tetapi pada akhir tahun, seperti penjelasan di sini, restitusi hanya dapat dilakukan pada akhir tahun buku. Jadi misal ini tahun 2024,
nanti akhir tahun buku di Desember 2024 mau diminta nggak apa-apa. Restitusi itu artinya uangnya diminta kembali. Restitusi permintaan lebih bayar ke kas negara. Tentu saja nanti di situ pasti ada audit tax ya, pasti ada pemeriksaan pajak yang sifatnya berkaitan dengan PPN. Benar nggak transaksi tersebut? Benar nggak hal-hal tersebut, dokumen-dokumen pendukungnya harus dibuktikan. Biasanya restitusi seperti itu, entah restitusi mengenai PPh tahunan ataupun restitusi dalam PPN, pasti harus ada pembuktiannya, permintaan kembali dari uang yang lebih bayar seperti ini. Ini sebenarnya kan uangnya lebih bayar, kita membayarnya kan lebih. Banyak kelebihan nih, 8.800. Saya minta ya, nggak apa-apa direstitusi. Kalau dikompensasikan kan dialokasikan bulan berikutnya seperti itu. Tapi kalau direstitusi uangnya diminta. Tentu saja permintaan tersebut kalau kita dalam suatu kita minta uang kita saja kadang-kadang harus dibukti dengan dokumen-dokumen yang mana benar nggak dokumen ini. Misalnya seperti itu. Dalam PPN juga terjadi seperti itu. Nah, PKP pengusaha kena pajak di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi masa bayar atau masa setor ke kas negara maupun masa lapor itu pada akhir bulan berikutnya. Dan ini sekali lagi sudah berbasis online semua ya, namanya e-faktur. Sekarang yang terbaru kemarin adalah e-faktur 4.0. Jadi kalau teman-teman semua ada yang menjalankan perpajakan di perusahaan tempat Anda bekerja, itu kemarin ada yang baru ya, ada yang baru 4.0 di bulan kemarin ya, dan sempat trouble sempat mengalami trial juga, kita sempat down juga karena bertepatan dengan masa upload gitu. Jadi banyak yang bertanya, ini bagaimana? Yang jelas upload dulu, tidak usah dipikir, upload. Gitu. Jadi ini mekanisme yang terbaru software terbaru dari PPN 4.0 kemarin baru diluncurkan di bulan Agustus ya, kemarin itu 4.0 yang kemarin. Oke. Terima kasih untuk PPN. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sharing saja, nggak ada masalah. Sama-sama masih belajar, ya kan? Sama-sama masih belajar. Cuma mungkin belajarnya lebih duluan saya gitu. Umur saya sudah 54 tahun, tapi anak saya masih kecil. Ya, wajar dapatnya baru saja. Jadi, oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Halo Pak, saya Naim Pak, mau tanya boleh Pak? Silahkan Mas Naim. Jadi ini mungkin Pak, lebih mendalam sedikit terkait PPN, pertanyaannya enggak apa-apa ya Pak ya? Ya, silahkan Mas Naim. Jadi gini, ini kan terkait aturan terbaru PPN penjualan yang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari kan PPN-nya dibebaskan dengan kode 08. Ya. Sembako ya Mas, kebutuhan pokok ya. Sembako, dia PKP sehingga dia PPN-nya dibebaskan Pak karena kebutuhan pokok. Dengan dulu harus tidak menerbitkan faktur bisa, tapi sekarang itu infonya itu harus menerbitkan faktur dengan kode 08 gitu Pak, katanya gitu lah. Terus cara implementasinya itu gimana ya Pak? Kalau pedagang ecer harus fakturnya itu dibebaskan, tapi harus menerbitkan faktur lah. Terus teknisnya itu yang kita belum tahu juga sih.
Itu gimana Pak terkait yang faktur dibebaskan itu Pak? Ya. Jadi gini, Mas. Itu sembako itu kan pasti belinya dari pedagang tertentu. Contoh beras, bulog, Mas. Benar? Iya. Ya. Ini contoh, saya menangani tidak sembako, saya menangani adalah Pertamina, Mas. SPBE. Oh, SPBE, ya, oke Pak. Ya. SPBE saya menangani LPG 3 kg. Ya. Jadi ini tidak bisa, karena harus buka, Mas, harus buka. Tapi gambarnya seperti ini, harus buka e-faktur. Nah, saya adalah agen, klien saya adalah agen dari SPBE, agen LPG 3 kg. LPG 3 kg itu tidak kena pajak, karena untuk masyarakat miskin. Saya sebagai agen, karena saya sudah PKP, itu saya membuat faktur pajak dengan kode seri faktur 08. Tapi saya sudah PKP lah, Mas. Sekali lagi saya sudah PKP. Agen saya sudah PKP. 08 itu adalah dalam suatu keterangan Undang-Undang 42 tahun 2009 dengan Undang-Undang HPP yang terbaru, itu adalah PPN yang dibebaskan. Pertanyaan saya ke Mas Naim, apakah pihak penjual tersebut PKP atau tidak? PKP, Pak. Ya, berarti dia harus memberikan faktur dengan kepada seri faktur 08. Lawan transaksinya siapa, Mas? Ya campur, Pak. Kadang orang pribadi, kadang orang yang pengguna. Enggak, Mas. 08 itu lawan transaksi kita beli, Mas. Tidak, 08 itu lawan transaksi kita beli. Ya, lawan transaksi kita itu ada yang apa namanya, orang pribadi yang pengguna langsung, ada yang ibaratnya kulaan lagi gitu loh, Pak. Jadi tetap menerbitkan faktur 08 ya, Pak ya? Ya, dibebaskan. Walaupun pembelinya orang pribadinya banyak, tetap harus menerbitkan faktur semua ya, Pak ya? Enggak, Mas. Gini, 08 itu bukan untuk yang dibebaskan itu. 08 adalah belinya dari mana barang itu. Contoh, sebutkan barangnya, Mas. Padi, beras misalkan, atau telur. Tidak kena pajak, Mas. Sembako tidak kena pajak. Tapi kita terbit faktur enggak, Pak? Kita sebagai pedagang PKP. Itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak, Mas. Sembako tidak kena. Telur, beras tidak kena, Mas. Iya, Undang-undang terbaru tidak kena. Iya, maksudnya kita menerbitkan faktur tidak, Pak? Tidak terbitkan. Tidak terbitkan. Jadi gini, Mas. Saya sebutkan tadi 08 itu diterbitkan untuk lawan transaksi kita beli. Jadi gini, saya kan beli LPG, Mas. Iya. Saya beli LPG. Beli LPG saya kemana? Beli LPG saya ke Pertamina. Pertamina, ya Pak. Paham? Paham. Nah, saya membuat faktur pajak, kode serinya 08, tapi untuk Pertamina, bukan untuk user. Bukan gitu. Untuk pembeli langsung. Bukan begitu, Mas. Jadi 08 untuk lawan transaksi kita beli, bukan lawan transaksi kita jual. Paham? Oh gitu. Oke, Pak. Mulai masuk, Pak. Ya. Jadi bukan kita jual, tetapi kita belinya. 08 itu untuk lawan kita yang beli, bukan lawan kita yang jual. User tidak kena. Jadi pedagang kita jual ke misal tetangga kita tidak kena pajak. Oh, berarti kita yang ke pembeli aja ya? Ya, kita beli. Misal kita beli ya.
Kalau belinya ke telur ke orang ini nggak kena Mas, nggak kena. Tapi kita belinya ke Bulog, Tepung Terigu ke Sariboga, itu Mas. Oke Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Ya, gitu. Ya, oke. Yang di lapangan seperti itu. Dan sekali lagi sekarang itu misal SPBE agen LPG 3 kg itu NIK sudah sebagai NPWP. Jadi kalau Mas Naim beli itu pasti kalau nggak pasti kadang-kadang pakai KTP siapa. Jadi situ NIK itu sudah sebagai NPWP. Jadi sudah mengakomodir kemarin e-faktur 4.0 itu sudah mengakomodir yang terbaru. Itu Mas Naim. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Ya, silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke badan. Ya, PPh badan. Ini kemarin termasuk dari teman-teman semua, kemana ada juga yang yang tanya apakah karena di tempat kita penjurusannya kan ada 2, CSR dan sektor publik ya. CSR dan sektor publik. Kemarin juga saya tanyakan ke Bukaprodi, ternyata di CSR itu meliputi pelaporan keuangan juga. Jadi untuk perusahaan non publik, jadi terakomodir di situ. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Kemarin kan ada kekhawatiran kok di CSR dan publik. Tapi sekali lagi Bukaprodi menjelaskan, karena saya bukan yang buat RPS ya, rencana pembelajaran ya, rencana pembelajaran. Kemarin dijawab oleh Bukaprodi, di CSR itu nanti termasuk di pelaporan keuangan untuk non publik. Jadi perusahaan swasta, bukan perusahaan pemerintahan. Itu jawabnya seperti itu. Jadi ada nanti. Dalam PPh badan ini nanti juga berkaitan dengan hasil akhir dari laporan keuangan. Sebab laporan keuangan yang tersaji dalam bursa efek itu adalah laporan keuangan yang sudah terkoreksi fiskal oleh pajak. Jadi laporan akhirnya seperti itu. PPh badan. Yang dimaksud badan di sini adalah pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk badan dapat berupa perseroan terbatas, perseroan komandeter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi jenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Itu adalah definisi badan. Kemudian objek pajak penghasilan, jadi entah itu PPh badan atau PPh orang pribadi, objek pajak penghasilan meliputi sama, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima. Itu adalah penghasilan. Tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang terbaru adalah 22%. Dulu tahun 2019 ke bawah tarifnya adalah 25% dari PKP. PKP adalah penghasilan kena pajak. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan tahun pajak 2023, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Nah, PKP badan, kalau kita kemarin sudah belajar dalam OP, orang pribadi, atau PPh 21, PKP-nya jelas ya, PKP-nya adalah penghasilan hasil akhir. Jadi inilah PKP-nya waktu kemarin. Jadi udah jelas di sini PKP-nya. Nah, kalau badan ada di mana? Badan adalah dalam bentuk ya inilah PKP. Jadi setelah dihitung banyak, inilah PKP-nya. Ya, nanti saya jelaskan ada tiga penghasilan kena pajak dalam badan. Kalau dalam orang pribadi seperti kemarin kan ada 5, 15, 25, 30 ya. 5, 15, 25, 30, terakhir kan 35%. Tetapi kalau badan ada 4,8 di bawah itu, nanti saya jelaskan, 4,8 sampai 50 dan di atas 50. Nanti saya jelaskan. Jadi ini. Sekarang yang terbaru adalah 22%. Ini berlaku mulai tahun 2020 sampai sekarang. Pelunasan pajak di tahun berjalan. Setelah diperoleh angka penghasilan kena pajak dan pajak terutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan pajak penghasilan dengan kredit pajak. Kredit pajak, sekali lagi dalam PPh badan itu sebagai pengurang. Sebagai kita ketahui, namanya aja kredit, berarti sebagai pengurang. Di dalam PPh badan, kalau yang namanya kredit pajak, itu sama dengan dalam akuntansi juga. Pajak adalah sebagai pengurang. Nah, kredit pajak dalam wajib pajak bisa meliputi PPh 22, 23, dan 25. Jadi pemungutan pajak penghasilan dari usaha tertentu yang biasa disebut sebagai pajak penghasilan, pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal jasa tertentu yang bisa disebut dengan 23. Dan juga PP pasal 25 adalah PPh wajib pajak sendiri yang bisa disebut dengan pajak penghasilan. Nanti saya beri contohnya. Kalau teori seperti ini, gambarannya kurang. Nanti ada contohnya. Hasil dari pengeluaran tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri. Simulasi perhitungan pajak. Contoh perhitungan di sini. Perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagai berikut. Peredaran bruto 6 juta. Ada peredaran bruto 6 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan mengeluarkan penghasilan bruto sebesar 5 miliar, maksudnya 6 miliar. Biaya 3M, kalau kita menyebut 3M ya, biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara, itu namanya 3M, sebesar 5 miliar 400. Kemudian ada tambahan penghasilan lainnya sebesar 50 juta.
biaya untuk mendapatkan biaya 3M lagi sebesar 30 juta. Ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya 10 juta. Ada kredit pajak PP pasal 25 100 juta. Ada PP pasal 22 kredit pajaknya 10 juta dan kredit pajak pasal 23 sebesar 20 juta. Simulasinya secara sederhana seperti ini. Nanti secara kompleks juga saya berikan. Ada peredaran bruto sebesar 6 miliar. 6 miliar, ini 6 miliar. Peredaran bruto. Kemudian ada biaya 3M. 5 miliar 400. 5 miliar 400. Dikurangkan ketemu 600 juta. Ada penghasilan neto sebesar 600 juta. Ada tambahan penghasilan lagi sebesar 50 juta. Penghasilan lagi sebesar 50 juta. Ada biaya 3M lagi sebesar 30 juta. Sehingga total penghasilan neto 600 juta ditambah 50 juta dikurangi dengan 30 juta. Sehingga ketemu 620 juta. Ada kompensasi kerugian sebesar 10 juta. Ada kompensasi kerugian sebesar 10 juta. Sehingga PKP-nya ketemu 6-10 juta. 6-10 juta. 6-10 juta. 6-10 juta. Kemudian masih ada keterangan lain. Ada kredit pajak sebesar 100 juta. PPh 25, 22 10 juta, dan PPh 23 20 juta. Ya. Di sini pajak penghasilan terutang adalah 610 kali 22%. 610 kali 22%. Kali tarif. Tarifnya adalah 22%. Tarifnya adalah 22%. Dua-dua %. Ya. Sehingga ketemu angka 134.200. 134.200. Ingat, dikurangi dengan kredit pajak. Ada PPh 23, ada 22, 23, dan 25. Ada 22, ada 23, dan 25. 10, 20, 100. PPh 22 10 juta, PPh 23 20, dan 25 100. Sehingga pajak yang masih harus dibayar adalah selisih dari pajak terutang dikurangi
kredit pajak. 134 kurangi 10, kurangi 20, kurangi 100. Sehingga 4.200.000. Ya. Ingat, contoh ini simulasi perhitungan pajak tanpa melihat peredaran bruto. Sekali lagi, tanpa melihat peredaran bruto. Sebenarnya di sini diatur oleh ketentuan. Slide berikutnya. Ini dimaksud dengan fasilitas pengurangan tarif dan pengurangan ini. Jadi, hitungan ini sekali lagi belum memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif. Simulasi ini saya perjelas di bagian ini. Ya. Dalam PPh Badan itu diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2008 ada di pasal 17 dan pasal 31E ayat 1. Sekali lagi ada di pasal 17 dan pasal 31E ayat 1. Loh, katanya ada di Undang-Undang 7 tahun 2021. Ya, di Undang-Undang 7 tahun 2021 itu yang diubah hanya tarifnya. Tapi cara menghitungnya masih sama. Sekali lagi saya perjelas, nanti Anda akan lebih jelas. Kenapa hitungan ini tidak memperhitungkan peredaran bruto. Peredaran bruto di sini 6 miliar. Nah, ketentuan dalam perpajakan ini. Jika peredaran bruto di bawah atau sama dengan 4,8 miliar setahun. 4,8 miliar setahun. Ini yang pertama, ketentuan pertama. Ketentuan kedua, 4,8 miliar sampai 50 miliar setahun. Ketentuan ketiga adalah di atas 50 miliar setahun. Ada ketentuan. Di bawah atau sama dengan 4,8 miliar, di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar, dan di atas 50 miliar. Yang pertama, untuk di bawah atau sama dengan 4,8 miliar setahun, itu rumusnya adalah 50% kali 22% kali PKP-nya, penghasilannya. Kali penghasilannya. Jadi kalau omsetnya, peredaran bruto itu biasanya disebut juga omset. Namun habis kalau itu aku dalam akuntansi disebut juga penjualan. Jadi seperti ini. Contoh laporan keuangan. Omset ini adalah 51 miliar. Ini 51 miliar. Penjualan bruto. Omset penjualan bruto sama. 51 miliar. Dia menggunakan tarif langsung 22% kalikan PKP-nya. Kalikan penghasilannya. Jadi kalau 51 miliar di sini langsung di sini. Di atas 51 miliar tarif kalikan penghasilan atau PKP-nya. Jadi balik lagi yang pertama, untuk peredaran bruto di bawah atau sama dengan 4,8 miliar setahun, itu
rumusnya adalah 50% kali 22% kali penghasilan atau penghasilan kena pajak. Ini sekali lagi, contoh ini bukan saya karang. Contoh ini sekali lagi ada di pasal 31E ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008. Atau kalau pengen buka di Undang-Undang 7 tahun 2021, itu tidak diubah, cara menghitungnya sama. Jadi menyebutnya ya penghasilan. Pak Pur kalau menyebutnya penghasilan, padahal hanya PKP, ya ini contohnya persis plek. Saya tidak mengubah sedikit pun. Karena dalam pajak itu yang dijelaskan harus sama. Tidak bisa kita menerjemahkan lain. Jadi contoh penjualan PT ABC di tahun 2002 sebesar 4,7 miliar. Berarti 4,7 miliar kan di atas, di bawah, maksudnya di bawah 4,8 miliar. Dan PKP-nya 500 juta. Dalam contoh pajak memang sederhana ya, tapi cara menghitungnya nanti luar biasa. Harus dari neraca, laba rugi, dan sampai akhir nanti. Di sini tarifnya adalah 50 kali 22% kali PKP. Tetapi kalau yang nomor 2, kalau peredaran bruto di atas 4,8 sampai 50 miliar, hitungannya agak panjang. Kalau di sini diperjelas dengan mendapat fasilitas seperti ini. Ya, mendapat fasilitas. Oke. Kita perjelas di sini. Penjualan PT ABC di tahun 2022 ya sebesar 48 miliar. 48 miliar berarti di atas 4,8 sampai 50 miliar. Dengan PKP 4,5 miliar. Rumusnya adalah 4,8. Ini rumus. 4,8 ini ketentuan rumus dibagi peredaran bruto kali PKP sama dengan A. Rumusnya. 4,8 ini rumus kali peredaran bruto. Peredaran brutonya adalah 48 miliar kali PKP, kali penghasilannya ini. Jadi ini. 4,8 miliar dibagi 48 miliar kali PKP-nya 4 miliar 500. Hasilnya adalah 450 juta. Kemudian yang kedua adalah PKP 4,5 miliar dikurangi hasil dari A 450 juta. Penghasilan kena pajak kurangi A, ketemunya B. 4,5 miliar dikurangi 450 juta. Ketemu 4,050. 4 miliar 50 juta. Ini disebut mendapat fasilitas. Mendapat fasilitas dikalikan 50%. 50% kalikan 22, kalikan hitungan yang pertama A. Ketemu C. 22% kalikan yang B. Ketemu D. Nah, pajaknya yang dibayar adalah C ditambah D. Bukan A, B, C, D, tetapi C dan D saja. Jadi yang mendapat fasilitas adalah 50% kalikan 22% kalikan yang A. Yang tidak mendapat fasilitas 22% kalikan yang B. Berarti PPh terutangnya adalah C ditambah D. Ini untuk omset peredaran bruto atau penjualan di atas 4,8 sampai 50 miliar. Sama dengan atau kurang 50 miliar. Di atas 50 miliar itu langsung tidak mendapat fasilitas, tapi 22% kalikan penghasilan saja. 22%
kalikan PKP-nya. 6.300.000.000. Secara sederhana atau kita memahami, di bagian 2 ini adalah gabungan 1 dan 3. Secara sederhana atau kita memahami, untuk omset 4,8 miliar sampai 50 miliar, ini gabungan kurang atau sama dengan 4,8 dan di atas 50 miliar. Jadi secara sederhana ini diturunkan kemari, nomor 1 diturunkan ini unit fasilitas, yang nomor 2 yang tidak mendapat fasilitas. Itu. Jadi itulah perhitungan dalam PPh badan. Lain sekali lagi berbeda dengan PPh orang pribadi kemarin. Orang pribadi itu 21 kemarin. 5, 15, 25, 30, dan 35. Kalau badan, ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lihat tadi case-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Pak, tarif-tarif tadi yang dijelaskan itu untuk semua jenis jasa, apa, jenis-jenis usaha atau jasa saja atau manufaktur saja, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Mas Ali. Ya. Jadi balik lagi ke definisi badan. Ke definisi badan. Badan di sini adalah satu atau orang, satu atau lebih orang ya, yang melakukan kegiatan usaha. Jadi itu tarif untuk semua badan yang ada di Indonesia. Jadi tarif-tarifnya sama, entah itu manufaktur, entah itu dagang, entah itu jasa. Lain dengan UMKM ya, nanti kita tidak bahas UMKM, tapi ini adalah badan. Jadi semua dihitung berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi untuk perhitungan badan, ya rumusnya itu. Rumusnya dengan perhitungan 4,8, kemudian di atas 4,8 sampai 50 miliar, dan di atas 50 miliar. Jadi ketentuannya diatur seperti ini. Begitu Mas Ale. Ada pertanyaan lain Mas Ali? Begitu jawabannya? Sama ini Pak, mungkin kan ada ini Pak ya, apa suatu usaha CV atau PT, dia bisa menerbitin surat itu dia bebas dari PPh Pak. Itu mohon penjelasannya Pak ya, kenapa dia bisa dapat surat itu ya, sedangkan nilai penjualannya dia itu lumayan besar, nilainya di atas 4,8. Ya. Bebas PPh. Itu pertanyaan saya, kapan? Baru saja atau pada waktu masa COVID? Sekarang masih ada, Pak. Sekarang masih ada, bebas PPh, PPh badan? Iya, Pak, PPh badan, Pak. Padahal omsetnya di atas 4,8, Pak. 4,8 ya. Bebas PPh walaupun omset di atas 4,8, tetapi hasil dari suatu laporan keuangan tersebut itu kalau tidak ada keuntungan ya tidak bayar pajak, nggak ada masalah Mas. Pernah lihat laporan keuangannya? Kalau
laporan keuangannya enggak sih Pak. Kebetulan Ya. kan saya kan WAPU ya Pak, saya wajib pungut. Jadi saya setiap ada transaksi, loh ini kok bisa nerbitin tanpa PPh dia, tapi suratnya resmi dari Dirjen Pajak Pak. Ya. Saya mau maksudnya bertanya-tanya, ini kok bisa nih gitu, kenapa gitu. Ya. Jadi dia bisa Mas mengajukan seperti itu, dan tentu saja dalam mengajukan seperti itu tetap ada pemeriksaan ya Mas, tetap ada pemeriksaan. Jadi ibaratnya kamu tak bebas ke PPh kan gitu Mas, dia dikeluarkan, dia akan mengecek semua Mas. Contohnya seperti ini Mas. Ya. Misal di sini ada penjualan Mas, ada HPP sehingga adalah laba bruto usaha. Kemudian ada laba bersih sekian. Dan ada biaya-biaya sekian, biaya 3M-nya sekian. Pertanyaan saya, mungkin nggak ini dibebaskan PPh Mas? Kalau ini enggak sih Pak, karena dia ya, untung. Tentu saja dalam hal ini dia ada pembuktian di sini Mas. Ini kan hasil akhirnya setelah dikoreksikan seperti ini Mas. Dia ya namanya aja koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal dimanapun itu pasti laba menjadi lebih besar ya. Sehingga sekali lagi koreksi fiskal hampir semuanya pasti terjadi laba ruginya menjadi lebih besar. Nah, kalau seperti ini kan juga nggak mungkin. Dia akan dibuktikan juga Mas. Akan dibuktikan dengan pengecekan, audit tax, audit pajak. Sehingga dia akan dikeluarkan surat bebas PPh. Karena antara penjualan dan biaya-biaya tidak ada laba bersihnya. Itu Mas. Tentu saja untuk menjadi bebas PPh seperti itu akan melalui screening oleh pajak. Tidak mudah Mas mengeluarkan seperti itu. Itu Mas Ali jawabannya Mas. Itu perusahaan apa Mas? Biasanya yang nggak ada PPh-nya sih ini Pak, perusahaan yang dia supplier ini loh Pak, solar itu nggak kena PPh biasanya Pak, yang berkaitan dengan EPC. Distributor, agen. Enggak sih Pak, lebih ke distributornya sih. Ke distributor. Banyak jadi itu kan, Pak yang berkaitan dengan EPC dia nggak kena PPh, ada suratnya memang. Makanya saya tuh maksudnya pertanyaannya itu kenapa ya kok bisa, padahal kalau yang lain sih pasti kepotong PPh. Tapi bagi yang kalau saya amati sih supplier solar itu Pak nggak kena dia. Itu Mas Alik nyambung Pak ya. Itu Mas Alik wapunya itu motong atas transaksi apa Mas ke penyedia agen solar itu Mas? Ya kalau di tempat kami kan wapu ya Mas, wajib pungut. Jadi PPN kita yang mungut, PPh kita yang mungut, karena kita kan termasuk salah satunya kan di kewajiban kita kan memang mungut. Maksudnya transaksi ke Masnya ke wapunya itu transaksi atas jasa atau penjualan apa gitu Mas? Iya, penjualan solar itu Mas. Oh, pembelian solar. Penjualan solar ya Mas? Iya Pak, itu malah nggak kena PPh-nya. Kadang saya tanyakan sama tim yang ngurusin, ini kok nggak kena PPh-nya, itu ada suratnya bro. PPh, tapi PPN-nya kena tak Mas? PPN-nya kena ya? PPN-nya kena Pak, tapi PPh-nya kena. PPN-nya kena. PPN kena tapi PPh enggak. Kalau saya boleh nambah duit gini, kalau
tahu saya mungkin ya dari agen yang solar-solar itu kan saat dia beli ke penyedia itu sudah dikenakan pajak final kelihatannya itu saat beli. Dipotong PPh 22 final sehingga ketika dia menjualnya sudah tidak perlu dipungut lagi karena penghasilannya sudah dipotong oleh yang saat pembeliannya itu sudah dikenai pajak final PPh 22. Mungkin setahu saya seperti itu mungkin. Itu BP-nya ya agen resmi ya yang dipungut itu. Resmi Mas. Distributor. Itu distributor besar Mas. Distributor. Jadi distributor besar itu biasanya kalau saat pembelian bahan bakar atau solar atau bensin itu biasanya sudah dipotong PPh 22 dengan tarif final sehingga saat menjual dia tidak dikenakan PPh lagi. Misalkan menjualnya ke WAPU itu ya WAPU tidak perlu memungut. Nah, sepemahaman saya seperti itu sih terkait BBM ini, solar ini. Ya mungkin nanti coba kita buka-buka lagi lah. Saya juga agak lupa Pak. Saya sebenarnya juga mau tanya lagi ke Pak Purwantoro ini. Gimana Mas Naim? Untuk solar kita nanti lihat lagi Pak ya, tak coba-coba baca juga terkait saya agak lupa juga. Ya itu termasuk memang objek PPh 22 bahan bakar ya. Ya final itu. Kalau agen resmi kan final, kalau agen non resmi itu kredit pajak. Setahu saya seperti itu Pak. Tapi 22 tetap sebagai kredit pajak Mas, 22. Di apa ya, di aturan apa itu ada, ternyata PPh 22 itu setahu saya ada dua jenis Pak, ada yang final dan non final. Yang final itu ketika agen BBM-nya itu agen yang non resmi Pak, swasta itu loh. Kalau agen yang pemerintah itu biasanya dipotongnya PPh 22 dengan tarif final atau 0,25% biasanya potongannya. Kalau setahu saya itu, kemarin saya sempat baca-baca terkait PPh 22, kenapa kok ada final, kenapa tidak ada yang kredit pajak, ternyata perbedaannya di situ. Kalau saya baca dikit-dikit seperti itu ya Pak. Nah, mungkin saya tanya dulu ya ke Pak Purwantoro terkait laporan keuangan Pak ya. Ya Mas Naim, silakan. Jadi terkadang kalau kita lihat kan memang pajak tidak terlepas dari akuntansi Pak, tapi terkadang akuntansi itu tidak bisa selaras dengan perpajakan. Contoh saat perusahaan itu menjual jasa IT misalkan. Menjual jasa IT senilai 3M untuk 3 tahun. Nah, secara pajak itu kan diakui pendapatan semua Pak di tahun pertama. Tapi secara komersilnya, internalnya itu diakui pendapatan dibayar di muka untuk 3 tahun. Jadi nanti setahunnya itu 1M. Sehingga antara internal dengan yang dilaporkan SPT masa PPN-nya itu selalu tidak selaras gitu Pak. Dalam menyikapinya seperti itu bagaimana Pak? Apalagi kalau laporan keuangannya itu misalkan diaudit gitu loh Pak. Ya. Kalau tadi Mas Naim itu kan beli software 3M. Benar? Kita menjual jasa Pak, menjual jasa pelayanan, jasa IT. Menjual jasa. Menjual jasa itu dibayar di awal 3M, tapi untuk 3 tahun. Ya. Secara perpajakan itu kan mana yang lebih dulu kan Pak. Jadi semua pendapatan 3M itu diakui pendapatan di awal. Tapi secara komersil kan nanti akan diakui pendapatannya hanya yang 1 tahun, misalkan untuk jasa 3 tahun, berarti kan secara komersil pendapatan kita mengakui cuma 1M. Nah, cara menyikapinya kasus seperti itu bagaimana Pak? Ya. Kan dalam
dalam menjual jasa tersebut, mesti kan ada SPK atau Mas? Ya, ada surat SPK. Perjanjian kerja. Ya, ada SPK ada, Pak. Ya. Dalam surat perjanjian kerja, di situ jelas ada termin yang akan diterimakan. Benar? Benar. Termin yang diterimakan tersebut tentu saja ada periode tertentu. Mungkin periode tahun pertama, tahun kedua, atau mungkin periode pertama, tahun pertama itu ada periode tahun pertama, ada satu dan kedua, mungkin tahun kedua ada yang ketiga, kan begitu. Yeah. Pajak itu tidak lepas dengan namanya mutasi rekening koran. Paham? Paham, Pak. Ngapain susah-susah, Mas? Kan uang yang diterima berdasarkan mutasi rekening koran. Iya, misalkan yang diterima full 3M di awal tahun. Ya sudah 3M masuk. Kan berarti, belum 3M. Jadi memang pengakuan ya 3M ya 3M. Pendapatannya 3M. Pendapatan secara pajak 3M. 3M. Tapi secara komersil, Pak, secara internal kita, padahal ya internalnya mengakui pendapatan itu hanya 1M karena kan yang tahun kedua dan tahun ketiga kan belum kita lakukan belum kita dapatkan, belum kita berikan jasa ke mereka gitu loh, Pak. Jadi nggak ada masalah. Kan pendapatannya kan sudah jelas terima di muka. Nanti kalau ada audit tax, audit pajak, ini 3M kok mbak 1M dan 2M ya apa? Ada yang bayar pajaknya bagaimana, kan begitu. Nah, ini kalau secara prosedur akuntansi audit akuntansi untuk prosedur akuntansi itu gimana ya, Pak? Maksudnya apa tetap mengikuti pajak atau mengikuti 1M, komersilnya 1M ya, Pak? Kan pembukuan kan 1 tahun dari Januari sampai 31 Desember. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan dengan kasus ini atau gimana? Pengalaman saya ya, Mas, pengalaman saya, pajak tidak mau tahu uang 3M neng RK ya udah 3M pendapatanmu. Tidak mungkin 3M diakui 1M dulu. Kemudian tahun kedua 1M, tahun ketiga 1M. Lah itu salahmu sendiri. Kan begitu, pajak bilang gitu. Salahmu sendiri. Kalau memang seperti itu terminnya diubah dong. Termnya diubah. Tahun pertama 1M, tahun kedua 2M, tahun ketiga 3M. Kan begitu. Nanti kalau dipecah seperti itu, bayar pajaknya kan juga lebih kecil. Ya, terminnya memang perjanjiannya untuk 1 tahun 1 tahun 1M, 1 tahun 1M. Jadi 3M itu untuk 3 tahun secara terminnya perjanjian seperti itu, Pak. Cuman pembayarannya itu dilakukan di awal semua. Jadi ibaratnya omsetnya itu langsung masuk di tahun pertama, tapi tahun kedua bisa dikatakan tidak ada omset gitu, sehingga tahun kedua hanya ada biaya-biaya gitu loh, Pak. Iya. Yang jadi problem terkadang kan antara komersil dan pajak itu biar selaras dan cara menyikapinya gimana ketika kondisi seperti itu. Memang ada fakta-fakta seperti itu, Pak. Kita balik lagi ke dokumen, Mas. Dokumen akuntansi kan berdasarkan saksi. Melihat masuk kan dokumen resmi kan? Resmi. Dokumen transfer ada kan, Mas? Kan masuk kan? Kita ada pendapatan. Maksudnya 1M kan begitu. Menurut akuntansi sudah benar dan menurut pajak juga harus benar, kecuali masuknya bukan 3M ya, masuknya 1M. Masuknya 1M, beraksi 3M kok. Masuk ada bagi KRP DW dengan asumsi nanti tahun kedua, tahun ketiga nggak ada pendapatan. Ya gitu. Kalau mau seperti itu, awal transaksi diberitahu, tolong kalau mau ya sesuai itu aja, gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu akan ada pengecekan. Jadi kasus seperti itu akhirnya Pak
di tahun kedua kan ada biaya-biaya nih, biaya pelayanan, biaya gaji dan lain sebagainya, tapi omsetnya itu bisa dikatakan tidak ada karena omset itu sudah diakui di tahun pertama semua, dan tahun ketiga pun hanya ada biaya-biaya dan tidak ada omsetnya karena omsetnya sudah diakui 3M di tahun pertama semua tadi itu loh Pak. Yang jadi problem kan seperti Ya, itu. enggak apa tuh Mas. Itu bukan problem. Itu tidak masalah Pak berarti. Loh, masih kemit Pak, belum dengar Pak suaranya Pak. Halo, udah? Oh iya, udah dengar Pak, udah. Oh ya. Ya Mas Aim, problemnya adalah itu bukan problem. Problemnya adalah bayarnya tidak sesuai SPK. Gitu. Problemnya tidak sesuai SPK. Tapi kalau pencatatan dan penjurnalan itu harus sesuai dengan RK. Di transaksi sesuai RK. Kalau pengen aman, sesuaikan SPK-nya. Bayarnya sekian, sekian, sekian. Kalau memang tahun kedua cuma biaya atau rugi ya nggak apa-apa. Tahun ketiga rugi nggak apa-apa. Tapi memang uangnya diterima di tahun pertama semua. Iya, berarti emang itu. Nah, tahun pertama tadi kan kelihatan laba besar nih Pak. Nggak ada masalah. Nah, itu berarti Nggak ada nanti masalah. Muncul enggak Pak PPh 25-nya? Karena kan kita tahu. PPh 25 ini besar Mas. Nah, itu PPh 25 ini besar. Nanti tahun kedua besar sehingga restitusi nanti. Nah, itu repotnya Pak karena kalau dimunculkan PPh 25 itu kan tetap nanti jatuhnya restitusi karena tahun kedua itu sudah tidak ada, dikatakan tidak ada omset lagi, omsetnya sudah diakui di tahun pertama semua. Makanya supaya aman ya sesuai SPK saja Mas, 1, 2, 3 itu. Berarti ya kita kita yang harus ngatur kerjasama dengan lawan transaksinya ya. Iya. Bisa diajak kerjasama biar saling mendukung gitu ya Pak ya. Iya. Mau nanti kalau ada pemeriksaan kena Mas itu Mas. 3M kalau cara 1M itu piye kan begitu. Iya, pasti kena itu Pak. Pasti Mas. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama Mas Aim. Yang lain? Tak terasa udah 8:30, saya lanjutkan. Jadi ini yang fasilitas pengurangan tarif wajib pajak badan dalam negeri dalam peredaran putus sampai dengan 50 miliar. Di sini yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dalam pasal 17, seperti pasal 17 dan pasal 31E ayat 1. Dikenakan atas penghasilan pajak peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.
Jadi kalau melihat dari yang hitungan yang pertama tadi, karena peredaran brutonya adalah 6 miliar, berarti di sini adalah 4,8 dibagi peredaran bruto 6 miliar kali PKP. PKP-nya adalah 610 juta. Ini. Kemudian di sini, ini yang pertama, kendala fasilitas adalah 50% kali 22% kali 488. Kemudian yang kedua, PKP kurangi yang A. Jumlah pengangguran pajak betul-betul yang tidak memperoleh fasilitas. Yang tidak mendapat fasilitas adalah PKP kurangi hasil A. PKP-nya 610 kurangi 488 ketemu 122. Ya, 122. Sehingga seperti tadi keterangannya di sini adalah C ditambah D. C ditambah D. Ketemu di sini. Dan di sini selagi ada pengurangan kredit pajak ada 22, 23, dan 25. Sehingga pajak yang harus dibayar adalah 498. 480. Sekali lagi, ini adalah yang menggunakan tarif yang sebenarnya. Jadi kalau tidak sebenarnya, bukan sebenarnya, ini kalau tidak mengacu dengan ketentuan. Karena harus mengacu dengan ketentuan untuk peredaran bruto 6 miliar. 4,8 miliar, 4,8 miliar sampai 50 dan di atas 50. Kalau ini kan tarifnya di atas 50 miliar. Kalau 12% kali PKP-nya kan ini masuk ke yang di atas 50 miliar. Jadi ada selisih ya, ada selisih. Ya lagi kalau perhitungannya tidak tepat pasti akan menjadi masalah. Ini 4.200.000 dan di sini adalah 49.480. Besar sekali. Jadi sekali lagi dalam pajak itu harus paham peraturan dan paham undang-undang. Kalau tidak, ya ada perbedaan seperti ini. Oke. Pembukuan adalah suatu proses penyertaan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun berjalan, laporan posisi keuangan sama dengan neraca. Ya. Pembukuan harus dilakukan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, Arab, satuan mata uang rupiah, dan sumber bahasa Indonesia yang menggunakan tata cara lainnya yang Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim di bagian Indonesia, misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan dan peraturan menentukan lain. Ya. Ini nanti kita bicara mengenai penyusutan ya, mengenai penyusutan. Misal SAK mengatur penyusutan garis lurus dan di peraturan perpajakan juga garis lurus, tapi yang berbeda adalah rumusnya. Nanti saya jelaskan. Untuk koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengoreksi dan membaca kembali perbaikan terhadap pajak. Sebab beban pajak sebelum diselenggarakan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Maaf, Pak. Dengan begitu diharapkan nggak terlihat, Pak. Tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Pak Ya? Pur, slide-nya nggak terlihat, Pak. Oh, slide-nya nggak kelihatan. Oh ya, makasih. Tadi habis nganu ya. Oke. Makasih. Ya, jadi ya. Mulai dari sini ya.
Fasilitas pengurangan pajak. Ini saya jelaskan tadi. Fasilitas pengurangan tarif. Ini yang 50. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Seperti saya jelaskan tadi, dalam PPh badan itu ada di pasal 17 dan pasal 31E ayat 1. Hitungan di sini kalau menerapkan hitungan yang benar. Kenapa yang disajikan salah tadi? Kok disajikan yang salah? Jadi nanti ada perbedaan. Nanti jelaskan dulu. Karena di sini peredaran bruto atau omset 6 miliar, berarti menggunakan ketentuan yang kedua. Ketentuan kedua ada di sini 4,8 sampai 50 miliar. Jadi ketentuan ini kalau 6 miliar, rumusnya 4,8 miliar dibagi peredaran bruto. Peredaran brutonya kan 6 miliar kali PKP. PKP-nya jelas di sini penghasilan pajak 610 juta. Benar, ini ketemu angka. Ketemu angka 488 juta. Kemudian yang kedua adalah PKP dikurangi hasil A. PKP-nya 610 juta dikurangi dengan 488. Ketemu 122. 50% kali 22% kali hasil A 48 dan 22% kali hasil yang B ketemu 122 ketemu ini. Jadi kalau dari sini perbandingannya 4,8 perbandingan kali PKP ketemu A, PKP kurangi A ketemu B. Ini kali 450 dan ini kalikan yang 4050. Sehingga ketemu 80, 520. Ingat, ada kredit pajaknya. Ada 22, ada 23, dan 25. Jadi 80, 520, kurangi 10, kurangi 20, dan kurangi 100. Pajak yang benar yang harus dibayar adalah 49.480. Bayangkan kalau hitungan tidak paham pajak, ada di sini. Bayar pajaknya hanya 4.200.000. Sedang yang ini adalah 49.480. Karena di sini pengalinya adalah 22%. Langsung di sini mudah sekali, 610. 610. Langsung ketemu angkanya dikurangi dan sebagainya. Tapi di sini tentuannya lain. Masih ada hitungan-hitungan seperti ini. Dan ini sekali lagi hitungan yang kedua untuk omset peredaran bruto penjualan 4,8 sampai 50 miliar. Hitungannya yang jelas seperti ini. Nah, sekali lagi berbeda, itulah pajak. Salah hitung sedikit, perbedaannya memang dramatis sekali. Jadi pajak itu bukan interpretasinya, harus dibaca dengan sesungguhnya dalam pengertian, dalam perhitungan pajak. Saya lanjutkan dengan pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satu mata uang rupiah, dan disebut bahasa Indonesia, menggunakan tata bahasa lainnya didiskusikan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan sistem yang lazim yang dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan yang menentukan lain. Nanti saya beri contoh mengenai penyusutan ya. Penyusutan antara SHK dan penyusutan menurut peraturan perpajakan. Koreksi fiskal.
Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak. Sebab beban pajak sebelum disetor akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, laporan keuangan komersial itu kalau setelah dikoreksi fiskal hampir sebagian atau hampir 90% itu pajaknya, maksudnya penghasilannya menjadi lebih besar. Karena hampir ketentuan perpajakan itu biaya tidak diakui oleh pajak. Jadi banyak biaya-biaya yang secara komersial diakui, karena dasar komersial atau akuntansi itu kan transaksi dasarnya adalah bukti transaksi. Dasarnya adalah dokumen, dasarnya adalah kwitansi. Selama itu ada, ya sah saja, nggak ada masalah. Tapi dalam pajak tidak semua biaya diakui. Ada ketentuan lain atau peraturan perundangan perpajakan yang tidak memperbolehkan semua biaya diakui. Contoh tadi ada biaya-biaya yang tidak diakui, biaya PPh, pajak penghasilan nggak boleh, atau perbedaan perhitungan, perbedaan penyusutan, karena beda rumus ya. Kalau penyusutan garis lurus rumusnya kan harga perolehan dikurangi nilai residu. Ada nilai residunya dibagi umur ekonomis. Itu untuk akuntansi berdasarkan SHK. Tapi dalam pajak itu tidak mengenal ada nilai residu. Hanya harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, itu. Sama-sama diperbolehkan menggunakan garis lurus. Tetapi ada perbedaan rumus. Di dalam pajak tidak mengenal adanya nilai residu atau nilai sisa. Itu. Nanti contohnya ada. Ya, jadi jenis koreksi fiskal, ada koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif itu sifatnya adalah mengurangi. Jadi fiskal positif itu sifatnya mengurangi biaya. Koreksi fiskal positif disebabkan oleh biaya tidak diperkenakan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya tersebut adalah biaya yang dibebankan, dikeluarkan, kepentingan pribadi, dan sebagainya. Nah, ini biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan, sehingga harus dikeluarkan. Nanti dalam contoh lebih jelas, koreksi negatif adalah koreksi yang sifatnya positif. Jadi, negatif itu justru menambah biaya. Oke. Saya perjelas dengan soal. Di sini ada soal. Laporan laba rugi ini adalah basisnya adalah komersial atau akuntansi. Seseorang yang berada di bagian pajak harus bisa melakukan penyesuaian atas transaksi ini. Dia harus paham benar apa yang diakui atau apa yang diperbolehkan dalam pajak. Sehingga dia harus bisa melakukan koreksi fiskal dalam laporan keuangan komersial ini. Dalam laporan keuangan akuntansi atau komersial ini, seorang yang berada di bagian pajak harus bisa melakukan penyesuaian seperti di bawah ini. Misal, di sini ada biaya training karyawan. Biaya training karyawan ini ternyata di dalamnya ada sifatnya biaya ulang tahun perusahaan. Ini sifatnya rancu. Ulang tahun yang sifatnya hura-hura, sifatnya yang entertain, itu biasanya tidak diakui oleh pajak. Supaya amannya dikeluarkan saja dari hal tersebut, tidak diakui. Kalau saya nekat, Pak, ya nggak apa-apa. Sewaktu-waktu diperiksa, pasti sifatnya entertain, sifatnya yang hura-hura, sifatnya yang kesenangan, itu pasti tidak diakui. Jadi supaya aman, keluarkan sajalah. Kalau pengen nekat ya nggak apa-apa. Demikian juga biaya reparasi kendaraan, ternyata terselip biaya pribadi, nggak boleh. Terus biaya telepon, air juga biaya pribadi, nggak boleh. Biaya iklan dan promosi
dan produk perusahaan tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. Itu sangat riskan sekali. Daftar nominatif itu daftar tabelisasi, Kak, tabel. Itu ada pernya, ada peraturannya, harus disajikan. Saya pernah mengalami, tidak ada daftar nominatif tapi berbeda keluaran tahunnya. Jadi pada waktu itu tahun 2016 saya menggunakan tahun yang 2013. Padahal ada yang terbaru tahun 2016. Akhirnya tidak diakui. Akibatnya tetap membayar. Lah itu. Jadi daftar nominatif harus ada. Kalau tidak ada ya tidak diakui. Demikian juga biaya sewa. Biaya sewa itu kalau sifatnya ada hubungan istimewa, seperti kita ketahui hubungan istimewa seperti kita belajar PPh 21, ada hubungan saudara, semenda, anak angkat, hubungan saudara, kemarin garis lurus 1 derajat, ke samping semenda, lurus 1 derajat, dan ke samping 1 derajat, seperti itu. Untuk di ini, kalau lurus kan ayah, ibu, anak kandung, ini kan. Menda itu adalah kalau lurus ayah mertua, ibu mertua, dan ini adalah hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini belum diperhatikan. Biasanya kalau ada hubungan istimewa dianggap sebagai sesuatu. Kalau dalam transaksi ada nggak istilah transfer pricing seperti itu? Perlu diperhatikan. Nah, ini kalau ada hubungan istimewa, tentu saja pasti akan dicek nih. Benar nggak sesuai dengan harga pasar dan sebagainya. Ya, penghapusan piutang sudah sesuai peraturan pajakan atau tidak. Ada kompensasi kerugian, pengusulan PPh 25, biaya pajak terdapat pemberian PPh 21. 21 tidak diakui oleh pajak, demikian juga 23 tidak diakui. Karena kenapa? Tidak diakui, ini suatu ketentuan. Lagi 23 nanti sifatnya adalah sebagai kredit pajak. Tahun 2020 melakukan impor barang. Seperti kita ketahui, impor barang PPh 22 juga sebagai kredit pajak. Penyusutan aktiva lihat tabel. Ini juga diperhatikan penyusutan. Contoh. Nah, di sini ada tabel aktiva. Tabel aktiva. Tentu saja laporan kalau perusahaan tidak paham pajak, tentu saja akan menerapkan daftar tabel penyusutan yang tidak mengakomodir rumus pajak. Akibatnya apa? Harus menghitung 2 kali. Seperti ini, garis lurus, dia menghitung ada harga perolehan, ada nilai residu dibagi umur ekonomis. Dia juga tidak paham di sini umur ekonomis. Padahal dalam pajak umur ekonomis diatur oleh pajak. PMK 96 tahun 2009 diatur. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekali lagi ini dimatrikulasi ya. Gambaran saja. Nanti kalau kita nyambung ke mata kuliah yang sifatnya pajak akan saya jelaskan. Gitu. Jadi di sini ada ketentuan PMK 96 tahun 2009. Jadi misal kelompok 1 itu saya lupa, sekali lagi saya lupa. Karena banyak sekali itemnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu mengatur barangnya apa saja. Tapi kalau dalam SAK, asal ada nilainya wajar, asal nilainya sesuai, maksudnya kewajaran nilai itu ada. Misal bangunan pabrik disusutkan 12 tahun, ya wajar lah. 20 tahun wajar. Bangunan pabrik disusutkan 100 tahun kan nggak wajar, kan gitu. Kewajaran. Tapi dalam pabrik 12 tahun, kalau dalam pajak itu 20 tahun, kan seperti itu. Perbedaan seperti ini perlu dihitung. Nah, oleh karena itu kalau dalam jawaban seperti ini dihitung juga. Ini dihitung. Ada perbedaan seperti ini. Ya, menurut komersial berapa? Hitungan komersial ketemu 85. Hitungan akuntansi ketemu 77. Pajak ketemu 77. Demikian juga
dalam ini masuk sisi HPP, ini masuk ke biaya beban operasional. Ada perbedaan juga cara dalam menghitungnya, bukan cara menghitung, dalam menghitungnya, karena ada perbedaan rumus, perbedaan umur ekonomis. Gitu. Dalam akuntansi, sekali lagi ada nilai kewajaran, tapi dalam pajak sudah diatur. Jadi tidak bisa mengatur dengan sendirinya. Kan begitu. Nah, sehingga di sini ada hitungan seperti ini, ada perhitungan perbedaan seperti ini. Kalau menyusun laporan keuangan komersial. Nah, yang ada perbedaan seperti itu sehingga disusun seperti ini. Ini ada data seperti ini, kemudian dibuat kertas kerja. Ini kertas kerjanya. Nah, ini berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan akuntansi atau komersialnya. Ini positifnya. Ini positif 7,5. Dari mana? 7.500.000. Nah, kita menghitung. Ya. Ini komersial 85. Dalam pajak 77. Nah, ketentuan seperti ini berarti mengatakan bahwa komersial hitunganmu itu terlalu besar sehingga harus dikurangi sebesar 7.500.000. Nah, mengatakan seperti itu. Komersial kamu terlalu besar nih. Hitungan saya pajak itu menangan. Sekali lagi kalau bilang menang, harus ikut pajak semua nih. Kalau nggak ikut pajak sewaktu-waktu diperiksa ya ikut kalah kan begitu. Hitunganku yang benar 7.500 nih. Kamu harus ngurangi nih. Nah, inilah koreksi positif. Yang saya bilang tadi, koreksi positif sifatnya adalah mengurangi. Koreksi positif. Sifatnya mengurangi. Karena tadi penyusutan ada di HPP. Nah, ini kan masuk kolom HPP. Nah, lain dengan di sini. Ini masuk ke biaya. Nah, komersial, hitunganmu 63.600. Hitunganku 92 nih, lebih besar aku. Sehingga kamu menambah toh. Kan kamu cuma 63. Hitunganku 92.500. Sehingga kamu harus nambah nih 28.900. 28.900. Oleh karena itu, ini masuknya koreksi negatif. Sifatnya adalah menambah. Koreksi negatif. Sifatnya nanti menambah. Nah, jadi di sini menyesuaikan saja. Tadi biaya training karyawan ya 55.100 nih. Nggak boleh, ini sifatnya hura-hura ulang tahun entertain, nggak boleh. Nah, sehingga biayamu terkurangi nih biaya training karyawan. Biaya training karyawan tak kurangi positif. Nah, hitungan-hitungan seperti ini sehingga tinggal digeser saja. Misal kalau di sini ada 51 ya positif itu mengurangi, negatif menambah ketemu ini. Kalau ini kan 35 dikurangi 7,5 ditambah ini ketemu ini. Nah, oleh karena itu di sini laba rugi akuntansi sekian, laba rugi pajak menjadi lebih besar karena ini pasti menjadi lebih besar karena banyak biaya yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Sehingga setelah ketemu di sini, omsetnya tetap di sini 51, sehingga pajak terutangnya kita hitung ya 51 tetap dasarnya, harga pokok penjualannya ada koreksi ini HPP sehingga 15.307 seperti ya tinggal menimpa saja. Kompensasi kerugian ada sekian, PKB sekian. Ingat PPh terutangnya karena omsetnya di atas 51, pakai rumus yang ketiga, di atas 50 miliar, hingga 22 kali PKB. 22 kali PKB. Ya, ada PPh 22, ingat PPh 22, 2,5%, karena itu impor barang dan ada API.
angka pengenal impor. Kalau tidak ada API, tarifnya 7,5%. Ya. Jadi itulah PP 22 sebagai kredit pajak. Demikian juga ada angsuran PP pasal 25 sebesar 124. Sehingga pajak yang dibayarkan adalah 2M195.206. Ini adalah menghitung dalam laporan laba rugi atau dalam laporan keuangan versi fiskal. Bukan versi fiskal ya, nyebutnya sudah laporan keuangan. Jadi yang dipakai adalah sebenarnya nanti dalam laporan terindeks di bursa efek, yang biasa dipakai untuk data-data itu adalah laporan yang ada laba rugi versi fiskal. Tapi sudah tidak menyebut fiskal, tidak menyebut pajak, ya laporan laba rugi. Karena sudah melalui, tidak dipakai yang di sini, sudah melalui koreksi fiskal. Ini yang dipakai dalam laporan keuangan final suatu perusahaan. Oke, selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, masih ada 7 menit, monggo. Nanti kalau memang ini mata kuliah ini nanti seperti buka prodi bilang ada, nanti kita bahas. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Tidak menarik ya, karena memang pajak itu mumet ya. Tapi kalau yang terbiasa pasti menarik ya. Apalagi amplopannya ya Mas Naim, amplopannya amplop coklat ya. Tidak putih lagi, amplopnya coklat. Iya, Pak. Pajak itu sok menang sendiri ya, Pak. Menangan, Mas. Iya. Pokoknya pembeliannya kebanyakan salah, pembeliannya kekurangan salah pokoknya. Salah, serba salah kita, Pak. Ya. Ngeyel Pak, kenakan lebih tinggi. Wah, ngeyel tambah periksa ya, pusing, Pak. Ya, kita perbaiki gitu. Ya, nanti kita perbaiki, pokoknya lah. Ojo ngeyel, ojo keminter. Kok maksudnya kalau laporan keuangan di mata pajak kok ada aja ya yang salah pasti Pak gitu loh Pak. Ada loh. Orang itu nggak usah laporan keuangan, orang tuh mesti ada salah itu Mas. Tapi kalau salah Mas. Laporan keuangan di mata pajak kok serba salah Pak. Iya loh, nggak usah laporan keuangan. Wong pinter apa ya apa digoleki salah tetap salah Mas. Oh gitu lah. Iya, nggak usah laporan keuangan. Goleki salah tetap salah Mas. Gitu. Jadi wong salah tetap salah, wong apik kaya apa salah. Laporan keuangan disusunnya pinter kaya apa tetap ada celah. Mesti ditanyakan. Ini rasa jawab bubar, Mas. Hati-hati. Nggak usah jawab, nggak usah nganu celah. Ya semoga tahun ini tahun ganti nganu semoga nggak keras kayak kemarin lah. Tahun 10 tahun kemarin kan keras. Kasihan BPBP enggak. Karena banyak surat cinta ya Mas. Wah banyak Pak ini targetnya belum tercapai Pak. Jadi dia pajak itu senang menyurati sekarang Pak. Iya kan nih surat cinta. Bahaya makanya harus pintar dan menjawab dengan tepat. Ya harus nego-nego lah. Punten Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Okta, gimana Mbak Okta? Kalau kasusnya itu perusahaan jasa dan dagang dijadikan satu, itu pajaknya gimana ya Pak? Apa laporan keuangan? Perusahaan jasa? Iya, jasa dan dagang. Itu laporannya kalau misal ada yang pengen dijadikan satu, pajaknya itu gimana ya Pak? Digabungkah? Atau gimana untuk laporannya juga? Ya, itu kan balik lagi Mbak, balik lagi. Pertama kan
dalam SKT, surat keterangan pajak yang dikeluarkan oleh pajak itu kan berdasarkan SIUP TDP. SIUP TDP itu sekarang nyebutnya NIAP, nomor NIB, nyebutnya NIB, nomor induk berusaha. Dulu nyebutnya SIUP TDP. Dalam SIUP TDP itu kan ada banyak jenis usaha, ini, dagang, jasa, kan seperti itu, importer gitu. Kan balik ke situ, Pak. Nggak ada masalah. Kalau memang jenis usahanya dagang dan jasa, nggak ada masalah. Gitu. Ada dagang, ada jasa, ada importer, nggak ada masalah, gabung. Nanti dirinci dalam pendapatan tadi, ada pendapatan dagang. Dalam dagang tadi kan mesti ada retur, kadang-kadang ada retur. Kemudian pendapatan jasanya berapa? Dirinci, nggak ada masalah. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Boleh menambahi Pak terkait jasa dan dagang, mungkin kalau jasanya yang jasa final mungkin bisa di prosentase nanti biayanya gitu Pak ya. Kan karena kan ada yang jasa yang non final dan ada jasa yang terkait final, misalkan jasa konstruksi. Kan sekarang banyak yang usaha jasa konstruksi sekaligus jual barang-barang terkait perkonstruksian itu Pak. Kayak ya, final 4 ayat 2 konstruksi benar. Jadi nanti kan biayanya kan kadang kalau perusahaan kan caranya gabung jadi satu Pak. Jadi biaya konstruksi ya dicatat jadi satu, ada dagangnya juga dicatat jadi satu di internalnya, sehingga kan laporan keuangannya gimana Pak? Di persentase atau gimana untuk beban-bebannya? Nah, kalau sudah masuk pendapatan tadi kan sudah ada PPh finalnya, kan Mas? Gak ada masalah, kan begitu. Kan nanti kan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Biasanya kalau menyajikan laporan keuangan ada CALK-nya nggak Mas? Ya ada. Ya. Nggak apa-apa, dicantumkan semua nggak apa-apa, tapi nanti di CLK-nya kan ada. Jadi itu pendapatan dari ini, konstruksi, kemudian potong PPh 4 ayat 2, sehingga tidak dimasukkan dalam rekap perhitungan tadi. Perhitungan, oh iya. Okay. Ya, nggak ada masalah. Kita floor, kita jelaskan secara loh, saya pendapatannya sekian, tapi yang jasa ini kan maka didetailkan. Misal tadi, jasa dari konstruksi kan 4 ayat 2 final kan begitu. Dan nanti udah dipotong finalnya berapa kan begitu kan, keluar semua biaya-biaya itu keluar. Enggak ada masalah. Elemennya jelas. Berarti bebannya harus disendirikan ya Pak. Beban ya. Untuk yang final dipisah dengan beban yang untuk dagang dipisah gitu Pak ya. Ya, breakdown-nya jelas Mas. Breakdown-nya jelas. Ya nanti untuk yang admin ya pekerja yang misalkan untuk adminnya itu masuk yang final atau masuk yang dagang Pak, atau di persentase nanti Pak? Oh, pekerjanya kan satu. Pekerjanya ya perusahaan dagang dan jasa itu. Untuk bebannya maksudnya, beban yang kan itu usahanya kan satu usaha Mas. Ya, di dalam SIUP TDP kan dia dagang dan jasa. Bebannya gabung. Kecuali SIUP-nya berbeda ya Mas. SIUP-nya berbeda, itu SIUP-nya kan gabung. SIUP-nya dagang dan jasa. Jadi operasionalnya dua itu. Kecuali memang berbeda ya. Jadi garisnya berdasarkan NIK-nya itu, nomor induk berusaha itu. Dasarnya itu. Jadi satu PT bergerak dalam dagang dan jasa, kan begitu. Nggak ada masalah, tidak ada persentase, kecuali berbeda ya, berbeda nomor induk berusahanya ya, tidak berbeda SIUP TDP-nya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri.
Saya sudah, Pak, untuk yang lain. Ya, terima kasih Mas Naim. Yang lain, Mbak Okta ada? Yang lain? Ampun, Mbak. Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung dengan Udinus. Sekali lagi, kalau ada kesulitan, silahkan menghubungi Bukaprodi. Bukaprodi siap membantu. Kita apresiasikan kepada Anda yang berangkatan kedua. Sekali lagi kita apresiasikan, kita bantu, karena tanpa Anda angkatan kedua kita tidak bisa menjadi lebih baik, lebih besar untuk mencapai akreditasi yang lebih baik dan untuk menuju akreditasi unggul seperti akreditasi universitas, akreditasi unggul. Jadi kalau masih pertama kan sih akreditasinya itu baik. Baik itu dulu C, sekarang itu baik. Baik sekali itu B, A itu unggul. Ya lagi karena kita baru berumur 1 semester dan kita masih baik, dan nanti tahun 2025 besok di awal kita akan diakreditasi ulang. Semoga kita akan menjadi akreditasi yang lebih baik. Oleh karena itu sekali lagi kita saling membantu. Kalau ada kesulitan, Anda silahkan bertanya ke kita bantu. Kita sekali lagi apresiasi kepada Anda. Oke, itu aja dari saya. Selamat bergabung dengan Udinus untuk mendapatkan ilmu dan untuk mencapai masa depan. Sekali lagi terima kasih kepada Anda, kepada semua rekan-rekan semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Izin dulu, Pak. Ya, Mas Aini, terima kasih Mas Aini.